Alhamdulillah sudah kita baca dan kita perhatikan surat Al-Maidah ayat yang ke-15 sampai 17. Pada pembahasan dari apa yang kita baca tadi, yang pertama kita ada sedikit pembahasan tentang adab, ya, tentang adab, di mana di ayat ke-17 tadi, ayat 17 itu ada firman Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu maryam. Nah, ini ada sedikit adab cara membaca ayat-ayat semacam ini. Jadi dijelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Dalam kitab ini disebutkan ya tentang satu permasalahan, disebutkan faslun fi masaila gharibah tad'u al-haja ilaiha. Dalam pasal tentang masalah-masalah yang spesial yang tad'u al-haja ilaiha yang perlu diketahui. Kemudian diterangkan di dalam bahasan ini, wa minha annahu idza qara'a qaula Allah azza wa jalla wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang ini surat At-Taubah ayat 40 disebutkan, dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ada anak Allah, wa qalatin nasara Masih ibnullah. Orang-orang Nasrani adalah orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih Isa itu anak Allah. Termasuk ayat senada wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan nanti di Al-Maidah ayat 64 ya. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Atau di surat Maryam juga disebut ini wa qalu takhadar rahmanu walada ayat 88. Intinya di ayat-ayat semisal terkait ucapan-ucapan orang-orang kafir, wabil khusus ahlul kitab termasuk orang-orang musyrikin ya, yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ucapan yang buruk terhadap Allah termasuk sama seperti ayat di surah Al-Maidah ayat 17 tadi yang kita baca ya. Ini disebut wa na'u dzalik minal ayat ya, termasuk yang semisalnya. Nah, contoh yang lain yang tidak disebutkan di contoh di kitab ini ya seperti di surat Al-Maidah ini ayat 17. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu maryam. Apa ketentuan yang harus diperhatikan dari ayat-ayat semacam ini? Intinya yang semakna yang menunjukkan perkataan orang-orang kafir, perkataan yang buruk orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebutkan yambaghi ya ayyakhfidha biha sautahu. Maka ketika membaca ayat ini hendaklah merendahkan suaranya. Jadi sedikit memelankan. Jadi secara volumenya. Kana Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu yaf'al. Demikianlah yang dilakukan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu ya. Jadi kayak seperti ini contoh. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Merendah di lafaz seperti ini. Baru naik lagi. Qul faman yamliku. Termasuk misalnya tadi di surat Al-Maidah 64 ada wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aidi. Masalah itu naik lagi ya. Jadi dan ayat-ayat semisal ya. Itu sebagaimana juga ini juga diamalkan oleh para ulama ya, termasuk kita bisa perhatikan juga Imam Masjidil Haram juga ada cuplikannya. Itu ketika ayat semacam ini juga merendah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Artinya ini memang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran ta'adduban ma'allah, sebagai adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika melewati ayat-ayat semacam ini, suara direndahkan. Ya. Tentu sekali lagi poin utama yang jelas yang pertama ngerti yang dibaca ya, tentu. Kita bisa melakukan adab ini kalau kita tahu ayat ini tentang ucapan alul kitab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi direndahkan suaranya. Baru kemudian dinaikkan lagi ya.
Tapi ya itu terkait adab. Ya, tentu ini ketika kita melakukan seperti ini menunjukkan bahwasanya ketika kita baca Quran itu dengan tadabbur. Ya.